semuanya, selamat datang di kelas daring mata kuliah Biosistematika Departemen Biologi FMIPA UI bersama saya, Felizar Samsyurizal. Kali ini kita akan membahas mengenai pengantar biosistematika yang akan disampaikan dalam dua video. Setelah mendapatkan kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan komponen-komponen yang membangun disiplin ilmu biosistematika. Berikut adalah hal-hal yang akan dibahas kali ini, yaitu definisi biosistematika, arti penting biosistematika, dan ruang lingkup biosistematika. Mari kita lihat definisi biosistematika. Biosistematika atau sistematika biologi adalah ilmu yang mempelajari diversifikasi bentuk-bentuk makhluk hidup baik di masa lampau maupun yang ada saat ini, dan hubungan antar makhluk hidup seiring dengan berjalannya waktu. Hubungan antar makhluk hidup umumnya divisualisasikan dalam bentuk pohon filogenetik. Pohon filogenetik dibangun atas dasar persamaan dan perbedaan antara spesies yang dibandingkan. Ilmu biosistematika berupaya merekonstruksi hubungan kekerabatan evolusi antar organisme. Selanjutnya, mari kita tinjau apa pentingnya mempelajari biosistematika. Berdasarkan pernyataan para ahli di dunia, sampai saat ini pengetahuan kita mengenai kehidupan di bumi masih sedikit sekali. Hal tersebut didasarkan pada perkiraan peneliti mengenai perbandingan jumlah keanekaragaman hayati yang ada di bumi dengan jumlah spesies yang telah diketahui. Sampai saat ini, baru sekitar 5% dari keseluruhan keanekaragaman hayati di bumi yang telah diketahui, yaitu sekitar 1,5 juta persen dari perkiraan 30 sampai 100 juta spesies. Sementara itu, diketahui pula bahwa ancaman kepunahan spesies sangat tinggi. Secara umum, ancaman terbesar terhadap keanekaragaman hayati di bumi adalah yang pertama, perubahan iklim yang menyebabkan tidak menentunya iklim dunia. Yang kedua adalah konversi ekosistem yang menyebabkan hilangnya habitat atau fragmentasi habitat. Salah satu contohnya adalah kegiatan deforestasi. Yang ketiga adalah overeksploitasi, suatu atau sekelompok makhluk hidup yang dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati secara besar-besaran. Yang keempat adalah polusi yang dapat menyebabkan tercemarnya tanah, udara, dan air, serta terjadinya pemanasan global. Yang kelima adalah introduksi spesies invasif atau non-native species ke dalam ekosistem yang akan mengancam kehidupan liar organisme endemik, entah sebagai predator atau kompetitor dalam memperoleh sumber daya di alam. Belum lagi apabila terjadi bencana alam seperti banjir, tsunami, gunung berapi, gempa bumi, kebakaran hutan, dan sebagainya. Semuanya ini menyebabkan hilangnya jumlah keanekaragaman hayati secara besar-besaran yang akan membahayakan keberlangsungan keanekaragaman hayati di dunia dan akhirnya mengancam keberlangsungan hidup manusia di bumi. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan peran ilmu biosistematika dalam menemukan dan mendeskripsikan keanekaragaman hayati secepatnya karena berlomba dengan laju kepunahan spesies yang tinggi. Memahami hubungan evolusi di antara spesies dan kelompok-kelompok spesies yang ada, dan mengumpulkan semua informasi tentang hubungan antar organisme dan menyusunnya ke dalam hierarki klasifikasi. Secara umum, seseorang yang berkecimpung dalam ilmu sistematika melakukan pekerjaan baik di lapangan maupun di dalam laboratorium. Hal tersebut dapat digambarkan dalam kegiatan seperti ini. Seorang peneliti pergi ke lapangan untuk pengambilan sampel, kemudian melakukan koleksi. Selanjutnya,
kembali ke laboratorium atau museum atau herbarium untuk melakukan isolasi, identifikasi, dan terakhir menyimpan koleksinya untuk tujuan preservasi dan konservasi. Setelah mengetahui mengapa biosistematika sangat penting untuk mengeksplorasi dan memahami keanekaragaman makhluk hidup, perlu kiranya mengetahui ruang lingkup ilmu biosistematika. Materi apa saja yang ada di dalam ruang lingkup biosistematika? Berikut adalah ruang lingkup dalam ilmu biosistematika yang akan disampaikan pada mata kuliah ini, yaitu sistematika, taksonomi, klasifikasi, nomenklatur, deskripsi, filogeni molekuler, identifikasi, konsep spesies, koleksi spesimen, karakter, DNA barcoding, dan bioinformatika. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Mari kita lihat dua istilah berikut, sistematika dan biosistematika. Sistematika merupakan ilmu yang merupakan kombinasi antara ilmu taksonomi dan analisis filogenetik. Ilmu sistematika mempelajari penamaan spesies, mencari hubungan antar spesies, mendeskripsikan, dan menganalisis keanekaragaman hayati di bumi. Sedangkan istilah biosistematika merupakan istilah yang cakupannya lebih luas lagi. Biosistematika atau sistematika biologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bentuk-bentuk kehidupan ditemukan, diidentifikasi, dideskripsikan, diberi nama, diklasifikasi, dan dikatalogkan. Kemudian mencatat keanekaragamannya, sejarah kehidupannya, tingkah lakunya, perannya di lingkungan, dan distribusi ruang dan geografinya. Jadi, ilmu biosistematika merupakan ilmu yang sangat komprehensif dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Berikutnya, mari kita tinjau mengenai definisi taksonomi. Berdasarkan istilah katanya, taksonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam klasifikasi. Ilmu taksonomi mengatur pemberian nama dan pengelompokan organisme sesuai dengan karakter-karakter yang dimiliki dan sejarah evolusinya. Ilmu taksonomi mengatur 3 hal berikut, yaitu klasifikasi, nomenklatur, dan identifikasi. Klasifikasi merupakan penyusunan organisme secara teratur ke dalam tingkatan taksonomi berdasarkan kemiripan yang dimiliki bersama. Nomenklatur merupakan suatu sistem penamaan organisme. Sedangkan identifikasi merupakan suatu kegiatan menempatkan suatu organisme yang belum diketahui identitasnya ke dalam spesies yang telah diketahui. Selanjutnya, apa yang disebut dengan nomenklatur biologi? Menurut definisinya secara bahasa, nomenklatur biologi adalah penamaan atau pemberian nama ilmiah suatu makhluk hidup. Mengapa organisme perlu diberi nama? Tentunya untuk memudahkan kita berkomunikasi ilmiah mengenai organisme tersebut. Aturan penamaan organisme atau yang disebut kodifikasi pertama kali dibuat oleh Carolus Linnaeus dalam publikasinya Species Plantarum dan Systema Naturae. Aturan penamaan spesies dalam sistem Linnaeus mengacu kepada pemberian dua kata atau disebut binomial. Pemberian nama sebagai petunjuk genus diberikan dalam bahasa Latin dan merupakan kata benda. Sedangkan nama petunjuk spesies juga dalam bahasa Latin dan merupakan kata sifat. Sebagai contoh di sini adalah pemberian nama Kamir, Saccharomyces cerevisiae, di mana Saccharomyces merupakan kata petunjuk genus, sedangkan cerevisiae merupakan kata petunjuk spesies. Mari kita lihat lebih lanjut mengenai nomenklatur. Selanjutnya ada istilah nomenklatur codes.
yang merupakan seperangkat aturan yang mengatur penamaan taksa yang telah disepakati oleh komisi-komisi internasional yang secara khusus mengatur penamaan taksa. Yang pertama adalah International Code of Zoological Nomenclature yang mengatur penamaan hewan. Kemudian, International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants mengatur penamaan tumbuhan, fungi, dan algae yang merupakan pengembangan dari International Code of Botanical Nomenclature. Selanjutnya, ICNP atau International Code of Nomenclature of Prokaryote yang mengatur penamaan prokaryote yang merupakan pengembangan dari kode sebelumnya, yaitu International Code of Nomenclature of Bacteria. Berikutnya, mari kita lihat istilah yang sangat penting dalam mengidentifikasi suatu organisme, yaitu konsep spesies. Spesies merupakan suatu kategori dalam tingkatan taksonomi yang merupakan tingkatan taksonomi yang terendah. Spesies merupakan suatu produk evolusi. Oleh karena itu, setiap anggota dari suatu spesies memiliki identitas genetik yang sama yang merupakan signature sequence yang mewakili spesiesnya dan memiliki sejarah evolusi yang sama. Terdapat 3 konsep spesies yang paling sering digunakan, yaitu konsep spesies biologi, konsep spesies morfologi, dan konsep spesies filogenetik. Konsep spesies ini sangat diperlukan untuk memberikan panduan agar kita dapat mempelajari organisme secara sistematis, sehingga kita tidak bisa sembarangan memberi nama spesies. Perumusan spesies yang merupakan unit taksonomi terkecil memiliki dampak yang besar dalam pengukuran keanekaragaman makhluk hidup di suatu lokasi. Penggunaan konsep spesies yang berbeda juga dapat menghasilkan identitas yang berbeda untuk satu organisme yang sama. Pembahasan berikutnya yang tak kalah penting dalam biosistematika adalah mengenai pentingnya koleksi spesimen dan kurasi spesimen dalam memahami keanekaragaman spesies dan konservasi keanekaragaman hayati secara ex situ, baik di dalam herbarium, di dalam museum, maupun di dalam suatu koleksi biakan mikroorganisme. Kita perlu memahami bagaimana suatu sampel tumbuhan, sampel hewan, maupun mikroorganisme disimpan sebagai spesimen dan dipreservasi dengan berbagai metode di dalam herbarium, museum, dan koleksi biakan. Spesimen-spesimen tersebut berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi kita memahami keanekaragaman spesies dan dalam rangka melakukan konservasi keanekaragaman hayati secara ex situ. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung video ini. Demikian bahasan mengenai pengantar sistem biosistematika bagian pertama. Sampai jumpa pada video bagian kedua. Selamat mengikuti. Salam sehat selalu.